Allah tidak selesai hanya sampai di situ saja mengatakan bahwa ketika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Kalimat berikutnya apa? Namun ketika engkau kufur, ketahuilah bahwa siksaku pedih. Pedih. Itu bukan ngomongin akhirat saja, tapi juga ngomongin di dunia itu kita sudah bisa ngerasakan pedihnya akhirat. Nggak punya apa-apa tuh sedih baru sedih, pedih baru sedih. Iya. Ya, kita ingin sesuatu atau istri kita ingin sesuatu kemudian kita tidak merealisasikannya, itu sebenarnya tergolong suami yang gagal. Yang penting istrinya tidak minta yang berlebihan, itu saja dulu ya. Nah, di bagian itu dulu difahami. Katanya kita kan yakin sama Allah. Ini kan bukan saya yang menyampaikan, saya hanya menyampaikan bahwa Allah pernah menyampaikan ini. Gitu. Saking sakralnya Pak Rosidi, saking sakralnya yang namanya syukur ini. Kata syukur selalu identik dengan apa? Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah ini Allah letakkan di ayat keberapa? Di muka Quran, di Fatihah, di ayat kedua. Setelah pengakuan. Setelah bismillah. Ya pengakuan kan atas keesaan Allah kan, atas keberadaan Allah, keesaan Allah. Seistimewa itukah yang namanya Alhamdulillahirabbil alamin ini? Sampai diletakkan di nomor 2, di ayat kedua, di suratul Fatihah. Ada apa di balik kata Alhamdulillahirabbil alamin? Kita kan suka mengucapkan alhamdulillah, suka bersyukur hanya dengan sebatas kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu bukan itu saja. Kalau dipresentasekan itu cuma 5%. 95%-nya itu adalah dalam rasa kita. Oke. Gini, berbeda sekali antara Pak Rosidi menikmati makanan kecil dengan Pak Rosidi menikmati vape-nya Pak Rosidi. Sama kita juga. Kita juga cenderung beda merasakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Biar makin bersyukur, harus ada pembanding ya. Supaya cara mantiknya. Iya. Saya selalu mengulang-ulang tentang bersyukurlah atas nafasmu. Tahan nafasmu 5 detik. Masih aman. Aman. Masih nggak terlalu mengganggu ya? Ya, nggak mengganggu. 1 menit mulai terganggu tuh. Mulai ngap. Lebih dari 1 menit. Out kayaknya. Out kayaknya ya. Out. Nah, supaya lebih dapat lagi, di detik terakhir udah nggak kuat, lepasin nafasmu. Itu kerasa nggak nikmatnya nafas tuh? Lega pastinya. Lega kan? Makanya syukur yang akan kita rasakan sejatinya syukur adalah kadang-kadang ketika kita kehilangan sesuatu. Contoh, makan itu akan menjadi nikmat ketika kita pas makannya itu di saat lapar sekali. Ya kan? Iya. Suami itu akan menjadi berharga ketika suami sudah tidak ada. Apalagi pas nggak ada makan. Orang yang suka berantem suami sama istri, dia akan ngerasa kehilangan ketika salah satunya pergi. Nah, mulai dirasakan ya teman-temannya, begitu sakralnya syukur yang kita anggap awal-awal itu hanya sangat sederhana. Ada pegang uang? Wah, di tas. Di tas, malas ngambil. Oke. Ya. Gini, uang 500.000 itu tidak akan berharga di mata kita ketika kita tidak butuh sesuatu. Tapi coba 495.000 hilang. Tinggal Mulai kita merasakan kehilangan. Mulailah yang 5.000 itu menjadi berharga bagi Pak Rosidi, bagi kita. betul. Ya kan? Ya. Nah kan ya cari ini wong urip iku sawang sinawang. Satunya ngelihat enak ya punya mobil mewah. Dia nggak tahu isi dalamnya juga bermasalah, bisa jadi. Nah artinya jangan sampai kita nunggu kehilangan sesuatu baru kita cari tahu dan belajar atau ingin merasakan yang namanya syukur. Ada perubahan energi dalam diri kita antara syukur dan tidak syukur ya. Ya, kemudian syukur saya bagi 2. Bagaimana ketika kita bersyukur pas kita dapat sesuatu? Ya udah simpel, nggak usah diajarkan, itu senang saja. Ya otomatis. Nah, pertanyaannya sekarang, bersyukur itu kan perintahnya untuk semua keadaan, semua kondisi. Iya kan? Iya.
Bagaimana kalau ketika kita mendapatkan kesialan, keapesan, terus bagaimana caranya bersyukur, Gus? Kan gitu kan. Bersyukur orang yang sedang apes, sedang merasakan kerugikan, itu dengan satu cara. Terima tuh keapesan. Ada dua yang akan terjadi nanti, ancamannya. Kalau kamu nggak terima, kamu akan terus mengulangi kejadian-kejadian yang tidak kamu inginkan. Tapi kalau kamu terima, sebenarnya kamu sudah memutuskan mata rantai kesialan itu. Dua hal yang akan terjadi maksud saya, yaitu. Karena kalau dihubungkan sama rukun iman yang keenam, nyambung sih Gus. Oh iya, ketetapan. Ketetapan, ada ketentuan baik dan ketentuan buruk. Kalau ketentuan baik aman, sudah pasti kita bisa terima. Lam yardha biqadha'i, gitu. Bagaimana dengan ketentuan buruk? Itu termaktub di rukun iman keenam. Nah ini yang sering kita kelewat nih. Ya kan? Dikatakan beriman kalau ada penerimaan berarti kan? Betul. Kalau orang banyak tidak menerima, imannya diragukan dong berarti. Setuju ya? Setuju. Kembali ke tema awal tadi. Kita bahas praktek ilmu kaya. Masih sampai di syukur. Nah, syukur yang kita anggap itu sangat sederhana, ternyata menjadi poin utama. Ya. Salah satu poin untuk mencapai ilmu kaya itu. Hampir bisa saya katakan, bukan hampir, 100% saya jamin 100% ya. tidak bisa yang namanya berlimpah itu tanpa bersyukur. Dan itu berlaku ke semua ilmu pengembangan diri. Iya. Tinggal kontesnya aja ya. Sampai disyukur dulu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah give. Memberi. Ya kan? Kalau tadi konsepnya adalah nerima. Kemudian yang berikutnya adalah konsepnya give. Berbagi atau sodakoh. Sedekah. Nah, ini juga sama. Hampir saya katakan tidak mungkin bisa kaya tanpa sedekah. Kalau ada saya mau belajar tuh ilmunya. Tidak mungkin bisa kaya tanpa sedekah. Pasti itu. Pasti ya. Pasti banget. Makanya saya balikin nih. Kalau ada ilmunya kaya tapi tanpa sedekah, saya orang pertama yang akan mendaftar. Oke. Dengan berarti pertama bersyukur, kedua sedekah. Ini kayak murbaut ya berarti ya? Suami istri ya? Talang wedok. Tak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Karena sedekah itu karena sedekah itu adalah pengekspresian orang-orang yang bersyukur. Ekspresinya orang bersyukur adalah sedekah. Jadi jangan terlalu kepedean ngomong bersyukur tapi nggak ada sedekahnya. Jangan Anda setting-setting sendiri nih hukum alam. Oke. Gitu loh. Kan ada begini, banyak yang beranggapan begini Gus. Bahwa kaya itu, bahwa rezeki itu tidak ada hubungannya dengan akhlak. Bahwa rezeki itu tidak ada hubungannya dengan yang agama lah begitu, yang syukur, yang saya sering yang sedekah seperti itu. Nah, monggo penjelasannya. Kaya tidak ada urusannya dengan agama. Kenapa? Karena orang tidak beragama pun bisa kaya. Karena konsep tadi ya. Tapi dia menerapkan itu ya, bersyukur, sedekah. Itu. Nah, kebetulan sebenarnya semua itu kan diajarkan dalam agama. Tinggal kita peka apa enggak nih? Makanya kita mau bawa ilmu ini kemana? Gitu. Nah, bersedekah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya tidak dikotak-kotakan oleh agama. Tidak hanya yang Muslim, tidak hanya yang Kristen, Hindu, Buddha. Enggak. Semua orang itu berpotensi untuk kaya. Tapi sekarang pertanyaannya, mau apa enggak? Dan selama Anda menggunakan rumus pelit, enggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Ini ada cerita Pak Surisdi ya. Karena saya ngomong begini ini sering dulu dibantah. Gus, tahu nggak si Fulan itu pelit loh Gus. Tapi kok kaya? Itu kan pelit penglihatanmu. Ternyata di balik itu ada banyak orang-orang di pondok, saudaranya, ponakannya, itu semuanya dibiayai oleh dia. Nggak kelihatan. Akhirnya tidak terbantahkan. Nggak mungkin kalian bisa kaya kalau kalian pelit.
Begitu juga sebaliknya. Ada nggak orang yang sudah bersedekah miskin? Ada. Kalau sedekah membuat miskin, nggak ada. Ya, Beda ya. beda-beda. Apakah sedekah membuat miskin? Enggak. Paham nggak di sini? Yang bersedekah kok belum kaya? Ada nggak orang sedekah miskin? Ada. Berarti sedekah membuat miskin? Enggak. Enggak. Bisa ditangkap ya di sini? Bisa. Bisa ya. Artinya gini, ada orang yang tidak tahu sedekahnya tidak memenuhi syarat. Sekarang gini, semua orang tuh bersedekah. Punya 1 miliar, 1.000 dikeluarin itu sedekah. Tapi kan nggak seimbang, Nggak matching lah. nggak matching lah kan. Punya 1 miliar, sedekahnya 1 juta, sombong pula. Nggak masuk, 1%-nya aja nggak masuk, ya kan? Karena 1%-nya dari 1 miliar berapa? Berapa tuh? 10 juta om, 10 juta ya? 10 juta. Itu 1%. 1%-nya. Jadi ketika bersedekah 10 juta, jangan sombong. Yang punya 1 M. Karena 2,5%-nya aja 25 juta udah. Hanya 1%. Hanya 1%. Makanya sedekah itu bukan bicara Nominal ya, besarnya. bukan berapa besarnya, Berapa besarnya? tapi prosentasenya. Itu yang harus diperhatikan baik-baik. Persentasi dari yang kita punya. Ya, dari yang kita miliki. Makanya saya kasih teknisnya yang sederhananya tuh begini. Sedekahlah ketika Anda dapat rezeki langsung keluarin. Berapa Gus? Ya udah bismillah belajar 5%. Kok 5% Gus? Saya khawatir yang kemarin-kemarin yang kewajibanmu 2,5% nggak keluar. Mana tahu ini bisa membayar gitu kan. Jadi 5% sampai 10%. Terus saja konsisten begini. Nah, orang-orang yang sudah mempraktekkan ini udah merasakan harus ini. Jadi sebenarnya bisa dicek. Anda nggak perlu cerita ke sana kemari, nggak perlu protes ke saya juga atau protes ke pembelajaran lainnya. Kalau hidupmu masih bermasalah, sepertinya bab syukur dan sedekahmu sedang bermasalah. 2 poin teman-teman. Bersyukur, sedekah. Masih ada poin lagi Gus? Intinya ada di situ aja. 2 ini ya berarti. 2 itu. Nanti bagaimana kita menyikapi rezeki itu kan syukur lagi. Bagaimana ketika kita dapat rezeki, kita syukuri, kita senang, itu juga syukur. Larinya ke situ doang sebenarnya. Iya. Mindset, syukur, sedekah. 3 poin ini. Mindset, Ajaib ini. syukur, sedekah. Pola pikirmu terhadap uang itu mindset. Perasaanmu ke uang itu mindset. Syukur itu bagaimana kamu menyikapi ketika dapat rezeki. Bersedekah itu bagaimana kamu mengapresiasikan dari rasa syukurmu itu. Oh, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap, dipahami penjelasan dari Gus Baraja. Ada 3 poin yang harus kita benahin. Pertama mindset, kedua bersyukur, ketiga bersedekah. Semoga kita bisa melaksanakan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sebelum ditutup, mari kita dengar dulu closing statement-nya dari Gus Baraja. Mari kita dengar bareng-bareng. Itu tadi Silakan. closingnya tuh. Closingnya tadi. Jadi closingnya adalah, kesimpulannya adalah sebelum kita kemana-mana, ada baiknya 3 hal itu diperhatikan. Bagaimana penilaian Anda terhadap uang, mindset Anda lah intinya ya, mental Anda bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kualitas syukurnya Anda. Yang ketiga adalah bagaimana Anda menyikapi rezeki yang Anda dapatkan atau sedekahnya. Jadi 3 poin itu sebenarnya menentukan. Dan ini 3 ikonnya RKD. 3 keharusan mutlak harus dilakukan oleh semua pesertanya, termasuk saya. Iya. Ya kalau 3 ini tidak dilakukan, nggak usah banyak atau jauh-jauh bermimpi. Nanti hanya akan jadi mimpi yang cuma dibawa tidur aja, nggak bangun-bangun, nggak direalisasikan. Ya, gitu. sekedar omong kosong. Omong kosong saja gitu. Ya, terima kasih buat Pak Rosidi dan teman-teman semuanya sudah menyisihkan waktu untuk menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Coba deh, kalian kalau ada request pembahasan silakan tulis di kolom komen atau masuk ke grupnya, kita ada di deskripsi. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet deh. Kecepatan ya. Tadi tuh. Kok tak mikir tadi tak. Oh jadi gitu Gus ya. Ternyata ada 3 poin ya. Kok 3 poin?